Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah Mobile Programming. Kali ini di pertemuan melanjutkan pertemuan yang kemarin ya. Pertemuan kemarin. Jadi video ini dibuat untuk melanjutkan pertemuan sebelumnya. Oke. Agar kita bisa melanjutkan materinya, silahkan teman-teman buka project yang sudah dibuat pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan 13. Jadi sekarang teman-teman boleh ke file, open folder, cari folder biasa teman-teman meletakkan project ya. Kebetulan saya meletakkannya di sini, Mobile Programming, Flutter Projects. Kemudian cari project yang terakhir dibuat. Itu pertemuan 13 tentang input ya. Silakan temukan projectnya, foldernya diklik seperti ini, kemudian select, maka akan dibuka. Oke, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar ya tentang bagaimana membuat sebuah form input, mengambil data dari form input, dan juga melakukan validasi menggunakan validator ya. Kemarin kita sudah melakukan itu semua. Nah, pada pertemuan ini kita akan lanjutkan bagaimana kita bisa menangani data kemudian untuk bisa dipergunakan pada form lain seperti itu. Jadi tidak di form inputnya tapi di form lain. Misal kita menambahkan NIM dan nama, kemudian NIM dan nama yang sudah diinput itu bisa ditampilkan di layar atau ini ya di tampilan yang lain gitu ya. Misalnya tampilan yang menampilkan daftar NIM dan nama dari mahasiswa seperti itu. Nah, untuk keperluan itu tentunya teman-teman ya kita harus buat ini dulu. Oke, sebentar ya. Ini masih ini ya, masih proses untuk melakukan opening dulu. Silakan ditunggu ya sebentar. Ini masih initializing. Selesai ya, teman-teman. Oke, baru nanti kita akan lanjutkan. Intinya kemarin kita baru buat formnya ya. Baru buat formnya, buat validatornya, dan juga cara mengambil nilai berupa NIM dan namanya. Tapi belum kita manfaatkan ya. NIM dan namanya belum kita pergunakan, khususnya digunakan sehingga bisa diakses dari halaman lain yang bisa kita buat dalam satu aplikasi. Oke, jadi mohon tunggu sebentar dulu. Sini sinyalnya kurang baik ya. Oke, nah sekarang sudah selesai. Nah, jadi kita akan coba, kita mau seperti ini kita coba demonstrasikan dulu. Mungkin pakai Microsoft Edge aja sementara ya, yang lebih ringan, supaya lebih cepat dulu untuk demonstrasinya. Start. Nah, ini project yang kita buat di pertemuan sebelumnya. Oke, ini dia tampilannya ya. Jadi nanti kita isi name, kemudian nama ya. Nah, dan klik tombol simpan. Untuk sementara ketika kita klik tombol simpan hanya menampilkan seperti ini, tapi tidak kemana-mana seperti itu. Nah, kita pengen ketika disimpan, dia akan menampilkan halaman yang berisi data-data yang sudah tersimpan. Seperti itu. Jadi kalau kita memasukkan NIM nama, ya data-datanya nanti akan ditampilkan di sana, di halaman tersebut ya, yang berisi list berupa NIM dan nama mahasiswa yang sudah di input atau sudah berhasil didaftarkan, seperti itu. Dan untuk itu kita perlu buat dulu ya tampilannya atau screen-nya ya, screen yang nanti akan menampilkan list dari nama NIM dan nama-nama yang sudah diinput. Seperti itu kurang lebih. Jadi setelah ini kita buat dulu sebuah file baru untuk menampilkan listnya. Ya, teman-teman boleh buat file baru di sini. Boleh kasih nama gini aja, data.dart.
Data.dart ini nanti rencananya ya akan kita gunakan untuk menampilkan data-data mahasiswa yang sudah diinput. Kurang lebih seperti itu. Jadi sekarang kita buat dulu untuk uh, datanya ya, untuk halamannya. Nah, kita di sini pakai stateful widget aja. Sorry, ini agak lama ya. Kita pakai stateful widget. Untuk namanya data dengan D besar, misalnya seperti ini. Oke, klik sembarang tempat. Nah, kita akan desain tampilannya. Kita akan pakai material app di sini. Material app. Boom. Nah, dalam material app-nya seperti biasa kita buat sebuah scaffold ya. Sebagai home-nya ya. Properti home-nya kita tambahkan sebuah scaffold. Nah, dalam scaffold-nya ya mungkin standar ya. Kita punya body sama app bar dulu. Jadi kita buat app bar-nya. Untuk app bar-nya mungkin biar match dengan yang sebelumnya, kita boleh samakan ya. Kita boleh samakan dengan yang sebelumnya nih, biar dia match atau ya setidaknya konsisten lah ya. Nah, seperti ini app bar-nya boleh diambil, di copy sampai tutup app bar. Atau diketik juga nggak masalah, karena title-nya pasti beda. Yang penting background color-nya nih sama nih, biar konsisten. Ini namanya light blue. Ini kalau mau kopas ke sini boleh ya. Tapi nanti tinggal diganti gitu ya, sebagai app bar-nya. Nah, di kopas begini boleh. Komanya kelebihan, sorry. Nah, tinggal diganti mungkin yang ini data mahasiswa. Misal seperti ini. Nah, saya mau untuk tampilan data mahasiswa ini ada tombol untuk back atau untuk kembali, sehingga nanti kembali ke halaman input seperti itu. Jadi kita tambahkan sebuah leading icon di sini. Kita akan tambahkan leading icon. Leading. Nah, iconnya kita mau yang bisa diklik, jadi icon button. Pakainya icon button seperti ini. Boom. Nah, ini ada dua properti wajib, icon dan on press-nya. Ini kita hapus saja dulu, kita tambahkan satu-satu. Pertama icon button-nya dulu, ya iconnya dulu. Untuk iconnya, kita biasa pakai widget icon, seperti ini. Nah, baru kita pilih iconnya pakai icon data. Untuk memasukkan icon data, kita bisa pakai atau tulis icons dot. Nah, terserah iconnya apa. Tapi kalau misalnya untuk kembali harusnya arrow back ya. Ya, arrow back yaitu panah mundur seperti itu. Oke, ini masih merah. Kenapa? Karena baru satu parameter yang wajibnya yang terpenuhi. Satu lagi yaitu on press. Untuk on press-nya kita kosongkan dulu sementara. Karena kita belum melakukan navigasi dari halaman sebelumnya. Kalau sudah, baru kita tambahkan di sini. Untuk kembalinya ya. Oke, ini tampilannya segini dulu. Mungkin tambahan untuk bagian body ya. Ini app bar-nya udah. Ini tutup app bar-nya. Kita enter. App bar sudah, kita tambahkan yang body. Nah, bodinya mungkin kita kasih center kosong aja dulu. Nanti kita isinya ya belakangan. Ini sementara. Sebagai placeholder-nya aja dulu. Oke. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kita coba navigasi dari halaman sini. Jadi ketika tombol save disimpan, ya yang floating action button ini disimpan, ya sebelumnya kan kita cuman menampilkan pesan seperti segini nih. Dia hanya menampilkan pesan. Nah, sekarang kita nggak mau menampilkan pesan lagi, kita mau melakukan navigasi. Nah, ini boleh aja dihapus atau dibiarkan juga nggak apa-apa. Tambahkan di bawahnya seperti ini. Kita mau tambah. Jadi di validasi ini, form key-nya udah divalidasi. Kalau ternyata diisi dengan sesuai, kalau kemarin hanya menampilkan pesan nih di sini. Nah, sekarang kita mau menavigasi atau pindah ke halaman data.dart. Nah, halaman data yang ada di sini nih. Nah, akan membuka halaman ini. Oke. Jadi, silakan di sini kita buat navigator ya.
navigator dot push. Nah, untuk ininya konteks, untuk parameter keduanya adalah rootnya. Oke, tapi kita kasih titik koma dulu di belakang untuk amanin. Nah, untuk rootnya kita bakal pakai material page root. Nah, buildernya kita konversi menjadi konteks. Pakai tanda kurung dulu, buat kurung, hub. Buildernya diganti konteks. Oke. Nah, baru kemudian kita kasih panah ya. Menuju ke mana? Kita akan menuju ke data. Kelas data ini. Ya, ke data. Jadi konteks, tanda panah, data. Boom. Nah, ini kita simpan dulu. Kalau sudah disimpan, silakan boleh coba dulu di run. Oke, misalkan NIM dan namanya diisi dengan benar, teman-teman. Gak ada yang kosong. Kemudian kita klik simpan, hub. Nah, maka dia akan membuka halaman data mahasiswa. Nanti di data mahasiswa ini akan tampilkan data-data yang sudah diinput. Kurang lebih seperti itu ya rencananya. Jadi kita buat tampilan atau siapkan halamannya dulu. Intinya seperti itu. Dan ini kalau diklik tombol kembali belum bisa ya teman-teman. Kenapa? Karena kita belum mengaplikasikan di sini di tombol arrow back-nya ya. Ya, icon button yang ini yang berupa arrow back. Nah, on press-nya masih kosong. Nah, kalau kita mau kembali ke halaman sebelumnya, kita bisa pakai pop navigator dot pop. Nah, konteks titik koma. Ini silahkan di save lagi. Hot reload ya. Nah, kita isi ulang. Misalnya kita save, maka harusnya membuka halaman data mahasiswa dan ini untuk kembali. Nah, udah bisa. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja dulu ya. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan coba untuk membuat halaman ini bisa berisi data. Oke, nah, tentunya adalah data-data yang sudah diinput oleh user. Oke, mungkin itu saja dulu untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.